Hai guys, welcome back to my channel. Selamat pagi. Aku lagi jalan pagi seperti biasa sama ibu. Cuma ini lokasinya di apartemen tuh, Gateway Park. Ini tuh bundaran gitu. Aku bilang sama ibu, udah muter aja sini bundaran ini, anggap aja belajar tawaf ya kan. Praktek, nanti insya Allah ada rezeki, umroh kan sudah kuat. Jadi ini ibu lagi percobaan. Ini sudah putaran kedua, sekarang kita putaran ketiga. Kita kesini karena apa? Hari ini tuh hari Kamis, masih hari kerja, hari anak sekolah. Jadi kalau kita jalan di belakang itu banyak motor sama mobil lewat karena sekolah ya kan, takut. Jadi ya udahlah, kita melihat opportunity, kesempatan di sini ada bundaran di apartemen. Ya udah, aku bilang kesini aja sekalian. Ibu praktek tawaf 7 kali ya kan. Jadi tuh lagi muter. Aku juga ngikutin. Beberapa tahun yang lalu banget, seperti sebelum COVID, aku sama ibu tuh kalau jalan tuh dari rumah sampai ke Kalimalang tuh masih kuat. Sekarang ibu udah nggak kuat, katanya udah nggak kuat deh, nggak kayak dulu. Jadi tuh per 20 menit berhenti, per 20 menit berhenti. Ya wes, yang penting jalan kaki, tidak usah dipaksakan, yang penting bergerak ya. Dan aku juga yang penting ada geraknya, karena selama pulang di mana? Di Indonesia ini, di Jatibening, aku tuh jarang banget yang namanya jalan pagi, nggak ada kesempatan. Karena apa? Ini tuh lagi musim hujan, jadi tuh selalu kedapatan tuh hujan terus kalau pagi. Dan sekalinya nggak hujan, aku tuh sibuk dengan mengurus dokumenku, bolak-balik ke RT, RW, kelurahan, KUA, berkali-kali seminggu. Ini tuh sampai full dan penuh, sampai capek. Kadang tuh aku pengen healing nih, pengen jalan kemana gitu, maksudnya capek gitu. Maunya sih ke Jogja atau kemana lah gitu. Cuma ibu sama Pak Po nggak mau jalan-jalan keluar kota kalau belum selesai dokumen-dokumen gitu. Katanya kepikiran, ya juga sih ya, tapi ya udahlah, ikutin kata Kanjeng Mami aja ya, menuruti saja. Begitu. Ini nggak tahu udah putaran keberapa ya, sepertinya putaran keempat. Wah, ibu ngebut re. Tak suruh jalan santai malah ngebut. Ya wes. And I will tell you something about kenapa aku bilang aku ngurus dokumen itu capek. Aku akan kasih tahu kalian ya, capeknya itu pertama, aku tuh gak ngerti. Udah lama gak ngurus-ngurus dokumen seperti ini ya. Pertama, birokrasinya, orang-orangnya. Dari RT aja aku pertama kali datang, mereka udah minta uang. Bayangkan uang kas. Pertama bilangnya seikhlasnya. Seikhlasnya berarti kan, kalau seikhlasnya kan tidak disebutkan what the exactly nominal ya kan, namanya seikhlasnya gitu loh ya. Aku bilang oke, aku bilang kayak gitu seikhlasnya. Iya, tenang aja PRT, aku akan kasih uang kas. Ternyata dia bilang, dia menyebutkan nominal Rp250.000. Aku bilang wow, aku bilang mana ada uang kas disebutkan berapa. Dia bilang seikhlasnya tapi disebutkan nominalnya dan dibilang 1 tahun. Dan to be honest, RT atau nggak bisa dibilang perumahan sih, perkampungan yang aku tinggalin dulu itu nggak bagus-bagus banget. Untuk 25.000 untuk aku it's okay, tapi ibu sudah 8 kali. Ibu sudah 8 kali. Kalau untuk taman apartemen. Kalau untuk aku 25.000 sebulan sih it's okay ya, it's okay. Tapi kalau buat orang-orang lain yang di sana, yang tinggal di sana, pasti kan agak berat ya. Cuma aku udah nggak mau berantem aja. Aku cuma pertanyakan, memang ada itu peraturan tertulisnya dari yang lebih atas ke RW atau kelurahan. Terus dia bilang gini, ya setiap RT itu beda-beda peraturannya. Kalau RT saya seperti ini, terserah kamu mau ngikutin atau enggak, ya terserah kamu. Jadi kamu butuh ini surat pengantar atau enggak. Sama dia tuh dia diancam ya kan. Terus ditambah istrinya itu juga ikut-ikutan ngomong, langsung bilang ke si Pak RT-nya, ke suaminya, udah Pak, kasih aja surat pindah. Ya Wak, gue diusir dong Wak, ya kan. Katanya kamu tuh cuma KTP sini tapi nggak ditinggal di sini. Jadi kalau ada acara apa-apa tuh ngerepotin RT. What? Ngerepotin? Itu kan kerjaan lo, tugas lo ya kan. Lo juga dibayar sama kelurahan setiap per 3 bulan sekali. Kalau memang lu gajinya kurang dari kelurahan, ya jangan menyusahkan warga-warganya dong, termasuk gue ini. Aku sih tidak mempermasalahkan nominal, tapi cara mereka minta itu malah kayak preman gitu. Jadi tuh aku udah kesel, gondok gitu jawabannya. Ya udah, lo butuh surat ini atau enggak? Kalau nggak butuh ya udah nggak gue tulisin, gampang kok, tinggal gue kasih surat pindah. Cuma karena gue butuh dan gue males berdebat sama orang mereka. Mohon maaf, bukannya gimana ya. Gue berdebat ke mereka berdua tuh kayak gimana ya? Kayak
I'm talking with the crazy people. Kayak aku tuh ngomong sama ODGJ, atau ODGJ nggak sih, orang dengan gangguan jiwa gitu. Aku ngomong apa, dijawabnya apa, nggak nyambung. Mereka tuh cuma bermodalan mengancam dengan suara keras dan teriak-teriak, jadi biar tetangga ngeliat. Gila, I feel ashamed. Jadi kayak memalukan banget. Ya udahlah, aku bayar tuh 250.000. Dia bilang setahun, ternyata pas kwitansi ditulisnya cuma 10 bulan. Udahlah ya gue, udahlah 250.000, nggak tahu gue amal sama orang yang membutuhkan mungkin. Dan dia adalah orang yang membutuhkan, butuh uang kali ya. Karena aku kira RT itu waktu aku masih tinggal di komplek dulu sama bapak asuhku, RT RW itu kan mereka punya pekerjaan lain. Jadi RT RW, jadi Pak RT Pak RW itu cuma jadi sampingan aja gitu loh. Ternyata kata ibuku di sini RT kampung ini tuh dia kerjaan utama. Mereka tuh nggak ada kerjaan, makanya ngandelin uang ya udah dari kayak uang malak-malak yang bilang uang kas, tapi ternyata nggak dipergunakan dengan semestinya. Tapi ya udahlah, karena aku butuh suratnya dan aku nggak mau terlalu banyak bacot sama mereka, aku bilang ya udahlah, oke. Terus pas ke RW, ternyata di RW tuh enak banget Pak RW-nya, nggak dipalakin, cuma ada uang kotak kas gitu. Jadi seikhlasnya, kalau kamu merasa kamu warga sini ya udah kamu bayarlah uang kas itu, masukkan ke dalam kotak. Aku sih membayar ke situ ya seikhlasnya. Oke, dan habis itu kelurahan Pondok Kelapa. Oh my god, so nice, so good. Jadi tuh dijelaskan dengan sedetail-detailnya, ditanya mau apa, butuh apa, apa yang harus aku lakukan. Dia bilang kayak gitu tuh si pegawainya. Jadi aku menjelaskan aku butuh ini. Dan yang aku minta surat di kelurahan itu ada banyak banget, ada 7. Tapi mereka tuh nggak ada rasa kayak rasa kayak tidak mau membantu, itu tidak ada. Mereka tuh malah bertanya, oke, saya akan kerjakan. Cuma dia bilang ini isi surat pernyataan ini, lalu dimaterai 10.000 dan ditandatanganin oleh wali. Udah oke, selesai, bla 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 bla. Terus udah selesai, ternyata ada 2 surat yang aku harus balik ke RT RW. Aku tuh sebenarnya malas balik ke RT-nya ya, karena dia tuh bacotnya tuh, nyam-nyamnya tuh terlalu. Dan mereka tuh setiap aku balik tuh Pak RT dan Bu RT tuh mengharapkan aku kasih uang lagi. Mohon maaf, tolong ya kan. Gue kayak berasa menzakati fitrah. 250.000, gue yakin banget 250.000 itu juga nggak akan balik ke gue. Pasti masihnya masuk ke dalam kantong mereka. Oke, short long story, dari kelurahan itu aku selesai. Terus aku ke RT RW minta tanda tangan, terus bagi ke kelurahan, selesai, diketikan, udah diketik gitu sesuai yang aku mau. Terus dia bilang ini kamu ke kelurahan. Oke. Pas di kelurahan juga udah dijelaskan apa yang kamu butuhkan. Ke KUA. Habis di KUA ditanya apa yang kamu jelaskan, bla 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 bla, dan aku jelaskan kondisiku, ya bla 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 bla. Ternyata dari pihak kepala KUA-nya menyarankan coba ke Kemenak, Kementerian Agama yang di Tamrin. Oke. Short long story, besoknya aku kesana sama Pak Po pagi-pagi, dan kepala Menteri Agama yang ditujukan dari KUA itu ternyata nggak ada. Jadi cuma ada satpamnya. Ya udah gue ngomong sama satpam dong. Ternyata sama satpam itu juga dipersulit dan diperibet dan bla 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 bla. Dia bilang kalau lo mau ketemu sama bapak itu nggak bisa karena dia lagi sibuk. Dan gue disarankan untuk legalisir dokumen itu aja. Dan dia bilang legalisir itu cuma ada hari Senin dan Jumat. Dan kalau bisa jam 9 sebelum jam 12 terakhir, karena udah makan siang dan udah tutup. Gue nggak ngerti ya maksudnya tutup gimana. Oke, ngerti tutup karena jam makan siang. Cuma kata satpamnya ya udah sampai jam 12 aja pelayanannya. Aku kayak gue nggak ngerti deh sama perkantoran di sini ya kan, kayak gimana macamnya. Udahlah, oke. Aku bilang oke, aku bakal balik lagi untuk legalisir dokumen aku minta ke KUA. Terus aku balik lagi ke KUA keesokan harinya. Dan ternyata pas aku minta barcode-nya itu mesinnya lagi rusak alias lagi ngadat alias mati sistemnya dong. Dia bilang balik lagi besok. Oh my god. Oke, balik lagi besok. Terus akhirnya mesinnya lancar dong, sudah bisa diketik bla 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 bla. Beda, bukan dengan kepala KUA-nya lagi tapi dengan pegawainya, seorang ibu-ibu yang dipanggil Hajah. I don't know why di sini di Indonesia tuh kalau kamu udah haji tuh kayak harus sering disebutkan berikut nama Hajah ini, haji ini. Kayak gue tinggal di Arab Saudi nggak ada yang mau dipanggil Hajah atau Haji, ya biasa aja, tapi ya udahlah. Terus
udah selesai ngetik-ngetik itu, ibu itu bilang dong, ini udah selesai dokumennya diketik, mohon maaf kalau nggak pakai maaf sih, bilang gitu, dimohon seikhlasnya kan sudah dibantu ngetik. Ya udah dong, karena bilang seikhlasnya, karena dompet gue cuma 20.000, gue kasih 20.000. Gue bilang, Bu mohon maaf cuma ada segini karena saya nyari ATM di sini nggak ketemu. Dia langsung kayak, hah cuma 20.000? Iya kan seikhlasnya, gue bilang gitu. Dia kayak ngedumel gitu ya kan, ngedumel bla 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 gitu lah, kayak nggak seneng aja lah gue kasih 20.000. Terus gue bilang, Bu saya sampai gue tunjukin dompet gue buka cuma ada 2.000, 3 biji 6.000 total ya kan, cuma ada 2.000-an Bu, ibu mau? Terus dia kayak nggak jawab gitu, kayak melengos aja begitu ya kan. Terus ya udahlah, gue ambil surat-surat gue, dalam hati gue nggak akan balik ke sini lagi. Ternyata Tuhan berkehendak lain, ada kesalahan di dalam pengetikan nomor paspornya itu. Jadi gue besoknya harus balik lagi. Ya udah dong, gue berpikir oke, kalau gue balik lagi ke sini gue kasih tuh ibunya tuh uang lebih ya kan, daripada dia ngedumel. Ya udah. Ternyata pas besok paginya gue ke situ, si ibu-ibu itu tuh nggak duduk di ruangannya sendiri, tapi lagi rame-rame, ada kepala KUA-nya dan lain-lain. Udah nggak enak dong gue kasih duit ke dia ya kan. Sebenarnya sih oke-oke aja, cuma gue nggak mau dia malu aja gitu di depan atasannya gue ngasih duit ngasih duit gitu lebih. Ya udahlah, berarti kan bukan rezeki dia dong. Tapi alhamdulillah dokumen gue udah dapet dan sekarang lagi ditranslate. Doakan saja dokumenku itu lancar jaya. Setelah ditranslate, terus gue harus ke Kementerian Hukum dan HAM, terus ke Kementerian Luar Negeri, terus ke Kedubes. Semoga aja lancar. Dan permasalahannya adalah satu dokumen itu bayarnya mahal banget, translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tahu nggak? Yang pertama kali gue jumpain adalah si translate-nya minta 160.000. Terus gue bilang ya udah didiskon karena gue ada 10 lembar ya, wah ya 160.000 kali 10 1.600.000 dong. Didiskon cuma 20.000 jadi 140. Oke. Gue cari yang lain. Kasih sama temen gue alamat email buat translator. Gue tanya, satu lembarnya 350.000, itu baru selesai 6 hari karena ada nomor antrian. 350.000, wah 10 lembar 3,5 juta, udahlah gue cut. Terus ada satu lagi yang temen gue ngasih 350.000 juga, gue minta diskon dikasih 160.000 juga, udah gue cut ya. Akhirnya gue menemukan satu translator yang biasa ngebantu gue dan teman-teman gue yang kerja di Arab Saudi, yang mau bawa istrinya ke Arab Saudi atau mau bawa orang tuanya ke Arab Saudi gitu ya. Jadi gue tanya dia, ternyata dia adalah yang peserta terakhir yang bisa match di budget gue dengan 10 dokumen, translate dan bla 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 bla. Akhirnya udahlah, kemarin udah gue submit translate dan hari ini gue akan menunggu. Kata masnya itu 5 hari kerja untuk menyelesaikan. Ya udah nggak apa-apa. Doain aja minggu depan semoga translate-nya itu aman, sentosa, tidak ada gue harus bolak-balik ke KUA, RT, kelurahan atau Kementerian Agama dan sebagainya karena capek banget, wah capek banget. Capeknya itu pertama ke otak, kedua ke hati. Oke, segitu aja ya curhat aku sudah selesai muter-muter, ibu juga lagi istirahat di situ, sudah menyelesaikan 7 kali, malah 8 kali kayaknya. Segitu aja, bye-bye. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dan curhat-curhat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beli donat, bukan aku sih. Aku minta jajanin ibu donat. Ada yang meses, ada yang gula. Oh ya, aku mau tanya ke kalian. Kan di setiap kantor yang aku datengin itu kan ada tulisannya gratis, tidak dipungut biaya. Ya kan? Tapi kok kenapa mereka petugas-petugasnya masih minta uang dengan kata berdahlilkan seikhlasnya? Mohon kalian bantu aku untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah kantor-kantor di wilayah kalian juga seperti itu ya? Mohon dibantu. Apakah itu normal atau tidak normal? Karena aku nggak tahu. Oke? Bye-bye. Satu lagi. Dan menurut kalian, ini yang terakhir. Dan menurut kalian, dengan kata seikhlasnya itu berapa? Apa arti kata ikhlas? Coba kasih tahu aku. Kalau ada orang bilang, Mbak, sumbangan seikhlasnya. Jadi menurut kalian itu seperti apa ya? Oke?